Hai sahabat-sahabatku, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Senang sekali saya kembali bisa hadir. Harapan saya teman-teman semua dimanapun saat ini berada tetap dalam keadaan sehat, kuat ya. Apapun yang teman-teman kerjakan, apapun yang kita kerjakan berhasil. Saat ini saya akan mereview video dari Pak Chandra ya. Ada video terbarunya, itu diupload kemarin. Dan buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir masuk di video saya, jangan terburu-buru untuk berkomentar, karena mesti dipahami dulu apa yang sedang dibahas ya. Dan bagi yang teman-teman yang tetap mengikuti saya, terima kasih ya untuk dukungan teman-teman semua. Tujuan saya adalah memberikan dorongan kepada teman-teman untuk maju ya, selangkah kita sama-sama bisa menikmati hasil apapun itu yang kita kerjakan. Nah, saat ini saya akan membahas ya tentang video Pak Chandra, yaitu judulnya Fitup Sekarat. Bebek-bebek dungu susah jual beli Vpoint. Katanya ada yang salah dengan sistemnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya mau sampaikan bahwa sekali lagi Pak Chandra tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan pada akun-akun yang lain, pada video-video yang lain, pada video-video berikutnya, iya kan? Nah, yang pertama adalah dia bilang begini, saya akan ke kantor Fitup. Nah, sekali lagi saya mencoba sekali lagi review. Dia bilang begitu. Sebenarnya dia sudah mulas dan malas. Kalau berbicara mulas itu artinya ada ketidaknyamanan, ada apa? Ya, mulas itu berarti perut kayak digoncang. Jadi kalau Pak Chandra dengar Fitup pada videonya yang lain katanya mulas, berarti sakit perut. Ya, itu artinya kalau mulas. Nah, yang nggak apa-apa lah. Kemudian dia akan ke kantor Fitup. Tapi buktinya dia tidak ke kantor Fitup, tapi muncul video yang lain dan katanya sekali lagi. Tapi saya yakin teman-teman bahwa ini bukan sekali lagi. Saya yakin bahwa dia akan berkali-kali mereview Fitup ke depan. Kenapa? Fitup empuk. Fitup menambah viewer di YouTube. Maka itu kenapa setiap kali dia review Fitup naik tontonannya di YouTube. Nah, maka itu apa yang dia lakukan ini untuk menambah viewer dan mempertahankan analistiknya tetap di atas, karena kita kreator sebisa mungkin analistik tetap di atas. Jadi kalau teman-teman yang hanya dengar ngomong dari Pak Chandra, kasihan ya, kasihan sekali. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda tawar hati ya. Kemudian berikutnya dia mencoba untuk membahas tentang viewpoint ya, viewpoint. Nah, ini dia di video yang lain dia katakan bebek-bebek dungu menjerumuskan bebek-bebek dungu ya. Bebek-bebek dungu katanya itu adalah orang VTuber semua ya, kurang lebih 10 jutaan, 10 juta sekarang lebih. Tetapi pada video kali ini dia menyampaikan, katanya ada bertanya ke dia, Pak Chandra, gimana kalau kita diajak teman keluarga atau teman gereja? Apa jawaban beliau kepada mereka? Katanya dia bilang, ya udah masuk aja, kan gratis. Berarti Pak Chandra udah sepakat menjerumuskan bebek-bebek dungu. Ya, lebih jelas kan? Nah, kemudian dimenjelaskan, ya kan katanya kalau 40 hari dapat 2 PV. Itu di dalam menit ketiga lewat 40 detik, 2 detik. Nah, di sini tidak menjelaskan tentang PV. Jadi kalau 40 hari katanya dapat 2 PV, itu salah. Di Fitup tidak begitu ya. Jadi teman-teman lebih jelas lagi kan di sini ketidakjelasannya dia. Nah, kemudian dia banyak sekali menggunakan kata kemungkinan ya. Di video ini menjelaskan kesulitan menjual beli PV ya. Kemungkinan itu yang sering dia gunakan di dalam video ini. Nah, katanya ada yang salah dengan perusahaan ini kalau seperti ini. Nah, di sini semakin terlihat jelas bahwa apa yang disampaikan Pak Chandra seputar Fitup
itu tidak ada fakta yang mendukung, ya. Kebenarannya tidak seperti itu, ya. Jadi kalau Anda yang masih percaya dengan apa yang disampaikan, kasihan sekali, ya. Karena VTube itu tidak seperti itu, tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra. Kemudian pada video-video yang lain atau akun-akun yang lain tidak mendukung apa yang disampaikan pada video-videonya. Bahkan pada video-video yang lain saja tidak mendukung, iya kan? Video-video YouTube-nya dia bilang pada video yang lalu bahwa saya acungi jempol ini VTube, ya. Pintar ini. Karena nanti yang akan rugi ketika scam bebek-bebek dungu. Jadi VTube tidak mau tahu itu. Itu pada video-video yang lalu. Nah, kemudian pada video kali ini dia bilang ada yang salah dengan VTube, ya. Karena dia mencoba membahas tentang viewpoint, ya. Nah, di video kali ini dia menjelaskan viewpoint tetapi salah. Karena untuk mendapatkan nilai viewpoint saja itu dengan 40 hari kemudian dapat viewpoint salah, ya. Sudah tidak sesuai. Yang benar adalah 12 VP kita dapatkan. Pada hari ke-34 kita dapat 10 viewpoint, dan viewpoint itu kita tukar, kemudian kita akan jadi minus lagi. Jadi kalau Anda punya pemikiran bahwa VTube itu instan, itu sudah salah. Kemudian ada banyak komentar selain Pak Chandra, ya, yang mendukung Pak Chandra akan banjir PV. Itu tidak mungkin, karena untuk mengumpulkan viewpoint itu butuh proses. Dan di video kali ini Pak Chandra hanya berfokus pada viewpoint dan fast track, ya, yang membeli. Dia lupa menjelaskan bagaimana itu untuk mendapatkan viewpoint, ya. Ada caranya, ada 3 cara untuk mendapatkan viewpoint, yaitu personal point, ya, tontonan pribadi. Kemudian tim, ya, komisi daripada tim. Kemudian sharing point, ya, orang-orang yang berposisi peringkat, ya. Nah, dari situlah kita mendapatkan penambahan viewpoint. Ada juga yang bertanya bahwa perusahaan akan mencetak banyak, seenaknya mencetak viewpoint. Itu sudah salah. Itu namanya melanggar aturan. Dan kalau VTube itu membuat viewpoint sembarangan kemudian dibeli sama member, itu namanya melanggar undang-undang. Dan itu sudah masuk namanya wewenang OJK. Dan perlu Anda pahami bahwa ini bukan, sekali lagi, bukan LJK. VTube ini bukan LJK, ya. Tetapi dia adalah aplikasi. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang kesulitan menjual viewpoint, ya, kalau itu benar kata Pak Chandra, tapi itu pun perlu dibuktikan kebenarannya. Itu yang posting itu benar enggak kesulitan, karena banyak juga akun-akun palsu, banyak akun-akun bodong, apalagi haters VTube banyak sekali di luar sana. Jadi kita harus ngomong itu ketika itu sudah benar terjadi. Ada dia menjual VTube-nya di exchange counter, kemudian tidak ada yang beli, itu tunjukkan. Nah, tapi kalau dia kesulitan menjual PV, berarti dia tidak ngerti cara untuk menjual PV, gitu teman-teman. Kalau dibilang kesulitan mendapatkan PV, itu benar, itu yang terjadi. Karena saya ini ada di grup WhatsApp. Nah, masing-masing VTuber itu ada grup-grup WhatsApp tersendiri. Dulunya pakai grup Telegram, tapi karena di Telegram itu banyak sekali penyusup-penyusup yang mengaku-ngaku banyak viewpoint, kemudian dia jual ke orang. Ada yang ingin fast track membeli viewpoint, pada saat transfer tidak ada viewpoint tidak kunjung datang. Jadi banyak sekali penipuan terjadi di grup Telegram. Maka dari member-member, dari leader-leader punya inisiatif untuk membuat grup-grup masing-masing. Kalau ada yang mencari viewpoint, ya masuk di grup itu. Nah, tidak sembarang masuk, tidak sembarang untuk diterima. Hanya berposisi-posisi tertentu untuk diterima. Kemudian membantu membernya kalau ada yang ingin fast track. Jadi kalau Pak Chandra bilang akan dipaksa fast track, tidak seperti itu. Jadi di sini VTube itu ada jual beli, ya. Ya seperti pasar lah. Ada yang ternak PV, ya. PV itu susah dihasilkan, teman-teman. Perlu tahu, Anda tahu, ya. Jadi harus dikumpulkan dengan melewati proses. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau Anda punya pemikiran bahwa PV itu instan,
Itu sudah salah. Cuma kenapa ada orang yang punya PV banyak? Karena itu dia melakukan atau memenuhi syarat di PV. Kan saya udah jelaskan pada video-video saya yang lain. Sama dengan YouTube, kita YouTuber ini ya. Kalau kita mau dapat hasil dari YouTube banyak kan YouTuber, banyak YouTuber. Ada yang bertahun-tahun belum dapat hasil, ada ya. Ada yang setahun dapat hasil, ada. Tergantung database yang Anda bangun ya. Coba paham ini. Kalau seorang YouTuber, database yang akan dibangun itulah subscriber. Kemudian harus punya konten ya, entah itu gosip perusahaan orang, menjatuhkan perusahaan orang ya, yang penting ada viewernya. Karena itulah iklan akan masuk. Nah, tetapi ingat, YouTube itu fair. Nanti akan melihat konten-konten, nanti apakah ini memang konten yang bermanfaat untuk orang, itu akan dilihat, ditinjau semua. Nah, database yang kita bangun di YouTube semakin banyak subscriber, semakin banyak penghasilan. Nah, itulah algoritma YouTube. Nah, di VTube juga, kenapa ada orang yang berposisi tinggi, bronze, silver, gold, platinum, diamond? Karena dia bangun database, banyak jaringan di bawahnya. Nah, kemudian masalah fast track itu ya tergantung orang saat masuk, karena ada peringkat bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di peringkat bintang 2, ketika kita fast track 100 view point, maka saat selesai menonton saat itu, kalau kita memenuhi syarat, maka kita akan dapat 3 view point lebih ya, kalau kita di bintang 2. Nah, di bintang 3 akan lebih besar lagi. Nah, poin itu didapatkan dari mana? Poin itu didapatkan oleh peternak-peternak poin yang mengumpulkan poin dari awal. Nah, bagaimana mau ada kebanjiran view point, sedangkan orang yang mengumpulkan view point itu sangat kecil ketimbang orang yang masuk di VTube. Coba buktikan aja kalau mau masuk, mau cari view point ya. Jadi Pak Chandra, jangan cuma ngomong sesuatu yang Anda tidak alami. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya ada di grup Exchange Counter. Banyak orang yang mencari view point. Pada video saya yang sudah upload, saya sempat menunjukkan itu. Malas dia saya nunjukkan terus. Kalau Anda tidak yakin, ya sudah, gampang saja. Tidak yakin, tidak usah lihat, ya kan? Tapi kenapa saya buat video ini adalah memberikan keyakinan buat teman-teman yang ada di VTube. Dan buat yang sekarang lagi bingung akibat ulah Pak Chandra yang dibuat ragu. Saya yakin YouTube saja bisa kita buat merangkai kata-kata yang membuat misalnya YouTube tidak bagus, yang membuat orang tawar hati untuk tidak nge-YouTube. Iya kan? Tetapi kan kembali kepada diri kita, teman-teman. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita terpengaruh dengan orang ketika kita ingin maju, ya buat saya sangat disayangkan ya. Karena apa yang Anda dapatkan ketika mendengarkan gosip kemudian Anda tawar hati? Apakah coba tidak merubah cara berpikir Anda, kemudian sebelum Anda mengecap sesuatu itu, coba dulu kerjakan. Karena kan toh tidak diambil uang Anda. Sistem ini menyediakan sistem di mana kita bisa memulai dengan gratisan. Artinya perusahaan ini sangat bagus. Dia menyediakan suatu sistem yang sangat bagus di mana kita bisa memulai gratis dan bisa sukses. Usaha apa yang Anda bisa dimulai dari gratisan? Iya kan? Sedangkan VTube ini bisa dikerjakan sambil bekerja, waktu hanya yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit untuk melihat keseluruhan iklan itu. Kemudian kita lagi jual gorengan, bisa lihat, iya kan? Gitu. Jadi kita sebagai guru di waktu luang bisa ngerjakan sampai targetnya selesai 10 misi dalam 24 jam. Kita lagi mungkin ngopi-ngopi atau minum-minum dengan teman di warkop, bisa ngerjain misi ya, ketimbang hanya lihat-lihat Instagram, Facebook, YouTube orang, lihat YouTube lagi bergosip. Apa yang kita dapatkan? Jadi coba kita mikir positif, teman-teman ya. Kemudian ada yang bilang ke saya, kamu bertanggung jawab kalau YouTube ini ada apa-apanya ya. Itu ada komentar seperti itu, lucu juga ya. Anda yang saya cari ya. Memang
Apa yang Anda saya rugikan? Ya kan? Dia tidak masuk VTube, kemudian kalau ada apa-apa dengan VTube, dia cari saya. Ini kan lucu gitu ya. Jadi orang yang hanya mencari kesalahan, toh orang yang di VTube tidak ada bermasalah dengan saya kok. Karena esensi saya di sini adalah mendorong teman-teman, jangan membuat orang tawar hati, ya. Usaha apapun ada risikonya, ya. Saya mau misalnya mencoba membangun sesuatu usaha, ya, provider, ya. Saya menawarkan nada dering ke orang, ya. Kemudian saldonya orang dipotong. Kan kalau saya berpikir dulu nanti tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang setuju. Ya itu kan terjadi ketakutan duluan sebelum melangkah, teman-teman. Iya kan? Selalu diperdebatkan. Ini VTube sudah tidak diizinkan OJK. Ini tidak ada kantornya di mana. Ini tidak jelas. Saya mau tanya ke Anda. Anda pakai WhatsApp, Anda pernah cari tahu enggak? Siapa yang mendirikan WhatsApp? Di mana kantornya? Ada izinnya enggak? Anda yang jadi YouTuber, ada permasalahan enggak? Kantornya di mana? Bagaimana hitung-hitungnya untuk bisa dapatkan dolar? Saya percaya Pak Chandra juga mungkin tidak pernah menghitung-hitung itu total-totalnya. Tetapi yakinkan bahwa masuk di dalam saldo. Viewpoint dipermasalahkan. Viewpoint itu adalah mata uang yang ada di VTube. Seperti OVO, saya pernah sempat membahas video saya yang kemarin. Jadi kalau yang saat itu sempat diungkit adalah intrinsik. Ini berkaitan semua. Jadi VV adalah mata uang yang ada di VTube. Tetapi tidak pernah membatalkan secara global mata uang rupiah. Sama halnya dengan OVO. Sama halnya dengan apa yang lain yang ada di e-commerce yang lain. Iya kan? Ada istilah-istilah mata uangnya. Nah, jadi kenapa kita permasalahkan sesuatu yang tidak terlalu mempengaruhi hidup kita, apalagi orang lain? Apa untungnya? Apa yang Anda dapatkan saat Anda sudah tawar hati? Senang. Kita makan hasil dari bergosip. Satu kunyahan, satu makian. Saya tidak mau seperti itu, teman-teman. Alangkah bagusnya kita dapat rezeki dengan memotivasi orang, dengan mendorong orang. Kalau Anda takut duluan, tidak usah hidup lah. Kita lahir aja di dunia ini udah punya risiko, udah nangis. Apakah kita berpikir, wah ngapain saya hidup ya? Nanti saya mati. Ngapain saya ada di sini ya? Nanti saya pergi ke situ, saya ditabrak dan lain-lain. Nggak ada kan? Tapi hidup itu dijalani, bro. Bukan untuk ditakutkan. Ngapain Anda takut? Iya kan? Ngapain nakut-nakutkan orang? Ngapain nakut-nakuti orang? Kerjaan iblis adalah hanya nakut-nakuti orang. Saya tidak pernah bilang kok ya. Saya tidak pernah bilang yang saya sebut adalah iblis. No. Tetapi kerjaan iblis hanya nakut-nakuti orang. Ya bro, ngerti kan? Jadi tujuan saya adalah membuat teman-teman bagaimana kita berusaha. Apakah itu di VTube? Apakah itu di yang lain yang digosipi? Terserah, itu pilihan. Kalau kita bilang cerdas Indonesiaku, buat saya kecerdasan adalah contoh, bukan kita mengajarkan hanya kecerdasan, tetapi dari dalam. Kita berbicara cerdas, tetapi di sisi lain kita mengatai orang bebek dungu. Apakah itu cerdas? Mikir teman-teman. Ya, saya tidak pernah bilang super, tapi cek histori saya di internet. Apa yang saya ngomongkan? Gampang kan? Untuk mengetahui seseorang, tinggal lihat histori di Google. Apa yang dia kerjakan. Jadi karena itu, Anda hanya melihat sepenggal masalah di VTube. Pengaruh Anda apa? Ya. Jadi teman-teman, kawan-kawan saya di luar sana, Anda yang menentukan kesuksesan Anda. Orang ngomong VTube jelek, ya kalau Anda tidak kerjakan, tidak akan ada hasil. Orang bilang VTube bagus, Anda tidak kerjakan, tidak ada hasil. Orang bilang VTube jelek, tetap kerjakan, ada hasil. Karena itu yang menentukan diri kita adalah Anda sendiri. Kalau Anda terpengaruh dengan ngomongan-ngomongan orang, Anda rugi. Memang apa yang kita dapatkan dari orang yang bergosip? Iya kan? Anda takut dengan ngomongan-ngomongan orang, apa yang Anda dapatkan? Kenapa kita tidak coba melangkah? Waktu kita lahir aja udah punya resiko, bro. Kita lahir nangis, kemudian mulai besar merangkak.
Apakah Anda berpikir, oh kenapa saya hidup ya? Nanti saya gini, nanti saya mati. Kalau Anda berpikir mati duluan, Anda akan takut. Anda akan mengurung diri terus di kamar dan nunggu, saya akan mati kapan ya? Sampai kapan ini saya hidup ya? Saya akan mati kapan? Tapi kan hidup ini dijalani. Kita harus pergi kerja, bekerja, semangat. Jadi tujuan saya itu, teman-teman. Ya. Jadi karena itu, pesan saya buat Pak Chandra lah ya. Stop nakut-nakuti orang. Iya kan? Apa yang kita dapatkan? Kalau saran saya sih, cari konten yang lebih bermanfaat, memotivasi orang. Atau kalau Anda ingin mereview satu perusahaan orang, rubah redaksinya. Ya, rubah redaksi, ya. Jangan nakut-nakuti orang, ya. Jadi itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Di dalam apa yang saya sampaikan penuh dengan ada ekspresi saya, tetapi ini tujuan saya adalah mendorong teman-teman semua supaya apa yang kita kerjakan biar bukan di VTube lah ya. Tapi kalau apa yang kita kerjakan selalu kita melihat negatifnya dulu, pasti susah untuk majunya, teman-teman. Karena itu dimanapun berada semua teman-temanku, saya mengasihi semua, baik itu yang komentar pedas terhadap saya, komentar jelek, komentar bagus, I love you semua ya. Saya ingin kita maju ya. Oke, sukses.